Allah bihulan syahidai sinakum a'malakum wa yaghfirlakum dhunubakum wa man yuti ilaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa umur hatuha wa kita alhamdulillah. Mari kita senantiasa panjatkan puji syukur dan melaksanakan Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah tansah nikmat ujian sehat mudah untuk tetapkan hubungan Islam ila yaumil qiyamah. Salajengipun kita berbincang hadis 529 sing abdi sirmu. Wonten kita lupa. Ini ada. Oh, ini bapaknya. Ini kok. Ada. Nah. Jadi orang cukup. Ada. Ah, beriman jadi aku. Nah, yang loro ini. Loro. Nah. Nah, sing gawe kadang-kadang wis download kan nggih. Tersalah. Nah, kitab sarah ini cara-cara ini perlu perhatian kita ini. Halaman 684. Ini tekan begini. Abdi Sirmah. Terus Abdi Sirmah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dara musliman sapa wonge dara yaitu menyebabkan susah turun daraun isara iwa dara susah tapi nek dara ini lah kata fi'il amr nih coba fi'il amr fi'il mati nih man dara musliman barang siapa menyebabkan kesusahan terhadap orang muslim darahullah maka niscaya Allah akan menyusahkan dia waman saqa dan barang siapa yang menyusahkan seorang muslim saqallahu alaihi niscaya Allah akan membalasnya dengan kesusahan. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi juga dan Tirmidzi wa hasanuhu dan Imam Tirmidzi menghasankannya hadis ini. Keterangan yang pertama ialah menyusahkan dengan tidak langsung. Yang kedua menyusahkan dengan secara langsung, kedua-duanya dilarang. Di dalam syarah ini Al-Manawi berkata di dalam syarah Al-Jami' Al-Shaghir Imam Asy'uti. Jadi kitab Jami' Al-Shaghir itu kitabnya Imam Asy'uti. Di sana ada seorang imam yaitu telah mengisyaratkan akan hasannya hadis ini hasan. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan beliau mendiamkan sanadnya. Juga oleh Imam Mundir yang menyandarkan hadis ini kepada Ibnu Majah dan An-Nasa'i dan hadis ini wallahu a'lam. Setiap perkataan wallahu a'lam bukan berarti tak ngerti, itu tidak artinya. Wallahu a'lam itu adab, kalimat adab yang yang sudah menjadi kebiasaan para ahli ilmi atau para ulama menikah ketika menerangkan itu dengan ditutup wallahu a'lam. Artinya ditutup dengan wallahu a'lam itu di sana masih ada perselisihan bukan pertengkaran dan godaan, tidak ada perselisihan di dalam pembahasan sing belum pasti tentang sing bener sing ini. Untuk kecenderungannya yang banyak itu sing bener sing ini belum ketok banget kan. Maka para ulama biasa wallahu a'lam. Semanten iki awake dhewe Pak. Awake dhewe nek dadi penceramah itu nek awake dhewe ragu lagi. Janjane ada yakin
Tetapi materinya itu sendiri kita yakin yang benar ini. Tapi materi perbahasan itu oleh para ulama masih diperselisihkan. Maka ada kita juga wallahu a'lam. Bukan tidak tahu, kita tahu dan kita punya keyakinan dan kita punya pilihan. Aku memilih pendapat yang ini, tapi wallahu a'lam. Nah, itu menunjukkan justru kepahaman dia tentang sebuah agama. Bukan termasuk kalimat insya Allah ini. Kalimat insya Allah tidak menunjukkan keraguan kita, justru kita mantap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz insya Allah itu yang memerintahkan kan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengucapkan insya Allah, bukan ada ragu-ragu. Menunjukkan kepasrahan. Ya, jadi setiap janji atau setiap kita walaupun tidak janji tetapi punya harapan mesti kita harus mengucapkan insya Allah, atau tidak ada kepastian juga tidak mengapa kita mengucapkan insya Allah. Di luar mangkat orang insya Allah sesok itu apa-apa itu tidak janji, hanya kabar saja kabar insya Allah sesok itu tidak apa. Jadi itu menunjukkan kerendahan hati ini, bukan menunjukkan keraguan sekali hati. Adalah hadis yang dapat diterima wallahu a'lam karena hasan tadi. Dan di dalam bahasan ini banyak hadis-hadis yang lain yang dapat dijadikan rujukan untuk mendukung kebenaran. Jadi di sini ketika melihat keterangan di sini, hadis ini termasuk hadis hasan termasuk ya. Ngawur penerap ngawur. Hadis hasan ini hadis hasan yang didukung oleh hadis-hadis yang banyak, di mana matanya sama. Surasane basa hadis ini ku podo, sangat redaksinya berbeda. Surasane podo dan kategorinya semua lemah. Bukan ada yang sahih ini lemah, tidak. Ini mahfuz gitu. Nek semua lemah tapi tidak kategori lemah banget gitu ya. Sehingga saling dukung-mendukung maka menjadi derajat hadis hasan li ghairi. Di antaranya hadis riwayat Muslim seperti ini. Allahumma wan wali. Ya Allah, siapa yang dipercaya untuk memegang urusan-urusan umatku tetapi yang mempersulit urusan, maka persulitlah pula urusan. Jadi Allahumma man waliya min amri ya, min amri umati say'an fasaqo alaihim, maka bila dia sulit juga fasaqo alaihi, fasaqo maka dipersulitlah atasnya, Ini kan masalah mempersulit ini. Tidak ada kaitannya dengan hadis yang di atas ini. Urusan-urusan bahkan di sini umatku kan ini. Nah, redaksinya kan berbeda dengan yang di atas. Tetapi surasane basa podo, surasane basa yaitu berkaitan dengan bahwa siapa yang mempersulit saudaranya maka Allah akan membalas kesulitan terhadap saudaranya juga. Allah yang membalas. Tapi sekali lagi ini jangan dipahami karma. Di dalam agama kita memang ada balasan. Baik itu amal baik, amal soleh ataupun amal buruk itu semua ada balasannya. Tapi balasannya jangan dipahami karma. Artinya karma itu berbuat semacam ini, engko perbuatannya juga podo karo iki. Nah, gampangnya nek wong sing ngetengi wong sesuk anake ditengi genteng, ini tidak mesti. Dan tidak mesti anaknya juga akan ditengi genteng. Nah, di dalam Islam tidak begitu. Karena apa? Di dalam Islam itu ada tuntutan bagi hamba yang berdosa itu untuk bertobat, istighfar. Dan istighfar itu tidak harus nunggu bodoh kan katanya. Tobat itu juga memang tobat pada bulan puasa itu akan mudah terkabul dan diterima tobatnya. Tidak menutup kemungkinan juga di bulan Ramadan. Siapapun yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika tobatnya itu diterima, dulu ya surat At-Taubah, yang 3 orang itu dia, 3 orang Ka'ab malah ngilang durasi perang 117, 118, 119 surat At-Taubah, diterimanya tobat orang itu juga bukan bulan Ramadan gitu ya. Kalau tobatnya itu diterima, maka ya sudah
Siapapun orang yang tobatnya diterima itu dosanya hilang Pak, nol. Dan nol seperti lembaran putih. Tergantung kita nanti mau ngiseni piye. Nah, dengan tobat itu akhirnya kan kalau di tobatnya diterima, berarti kita tidak akan mendapatkan balasan yang buruk tadi. Ketika kita mendolimi seseorang, terus kemudian kita bertobat, maka ya tidak akan didolimi lagi. Tapi sih jadi masalah akal Pak, jangan mensepelekan tentang wah tobat gampang ya benar, kayak salah nanti aku tak tobat. Tidak semudah itu. Sampai pulau panjenengan dilarani wong. Apalagi kita menjadi korban yang didolimi, dan ketika jadi korban kita wis terdolimi, kita kon minta maaf. Nek sing mendolimi minta maaf, promosinya begitu kan? Nek ini sing terdolimi kon minta maaf, boleh nggak? Boleh kan? Kesalahan minta maaf itu pada hakikatnya adalah karena perbuatan salah. Tapi perbuatan minta maaf itu tidak mesti kita harus mengetahui tentang kita telah melakukan kesalahan. Akhlaknya di situ. Akhlak yang mesti harus kita jaga di situ. Inilah yang kita itu selalu bermusuhan di masyarakat, selalu bermusuhan di mana-mana pun ketika kita berhubungan dengan manusia itu kan karena egonya terlalu tinggi, terus kemudian sinya terlalu tinggi, keakuannya terlalu tinggi, kan akhirnya aku ragu minta maaf. Salahnya seseorang ragu minta maaf. Padahal salah saya minta maaf. Dulu ketika kita belajar tobat, ini bergimana nih? Nah, ganti hadis solihin itu kan bab ikhlas kemudian tobat. At-taubat itu min kulli dzambi. Tobat itu untuk semua kulli dzambi. Dzambi apa dunubi ini? Jamaah dunubi apa dzambi? Dunuba ya. Dzambi jamaknya dunubi satu dosa. Dzambi jadi banyak dosa. Jadi semua dosa maksudnya kuli. Kenapa kok orang kula, kuli? Tapi ada min. Nek setiap min mesti nganggo kasrah, kuli dan bila. Dan ini juga kasrah, padahal orang yang amil jenis lafaz atau yang menyebabkan dia itu pakai kasrah. Kenapa? Karena mutabi kepada kuli dan bila. Jadi kuli dan bila. Semua dosa berarti kulinya itu menunjukkan semua. Termasuk innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan menghapus seluruh dosa semuanya. Yang Al-Quran kan begitu. Cocok dengan hadis ini Pak. Ya dengan ketetapan kesepakatan para ulama tadi. Jadi taubat itu untuk semua kesalahan. Untuk semua kesalahan. Nah, rumusnya seperti itu. Tapi permintaan maaf, perbuatan kita meminta maaf itu tidak mesti harus kita mempunyai yang kita ketahui kita punya salah. Kenapa kita mesti harus ada perbuatan minta maaf saja kita tidak seolah-olah tidak punya salah, kita harus ada etiket baik untuk mendahului atau mengamali minta maaf. Karena apa? La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ayat terus ini kan menggambarkan tentang manusia itu punya salah. Yang salah itu kadang-kadang dia tahu, kadang-kadang dia jahil, kadang-kadang dia lalai. Betul ya? Jenenge lalai iki man mudeng nek dilalai pas lalai. Nah, dino dia melakukan kesalahan padahal paham jenenge lalai atau lali dengan kapan. Nah, maka mesti harus minta maaf itu akhlaknya. Ini abot Pak, lah sing tak maksud itu. Orang sepele kan tak minta tidak. Sulit Pak, dilarani wong ngomongnya dilarani wong nganti tekan jero ning
Ati ngoten niku wah niku wabot mungkin sedina rong dina telu dina mungkin bertahun-tahun lane aja gampang lah. Gampang nek wis tobat dikira ditampa oleh iso tak gawe masalah terus tobatnya nanti tidak tulus karena tobat itu butuh sebuah ketulusan, keikhlasan. Tobatan nasuha itu tidak hanya cukup hanya di mulut saja, tapi di hati wa aslihu kan itu, dan kemudian perbaikilah perbuatan kan itu ya. Banyak syarat. Dan orang bertobat itu tidak cukup kita bertobat terus ditompo, Allah menguji juga itu dengan berbagai peristiwa. Sebenarnya aja gampang gawe salah. Tetapi kalau gawe salah tidak perlu astagfirullahaladzim. Langsung ingat kepada Allah dan minta astagfirullahaladzim kepada Allah karena pernah berbuat kesalahan. Menyakiti seorang muslim yang lainnya tanpa alasan yang digunakan adalah sesuatu yang diharamkan. Itu inti substansinya dari hadis tadi. Jadi menyakiti seorang muslim yang tanpa ada alasan yang dibenarkan adalah sesuatu yang diharamkan. Baik hal itu dilakukan pada badan, kehormatan, anak, keluarga, dan apa saja yang dapat mendatangkan mudarat orang bagi orang tersebut. Jadi yang perlu dijaga itu adalah agama, nyawa, 5 jenenge hikmati tasrik atau pakai disari. Agama, nyawa, balik. Urut ini bener harus urut, tidak boleh tidak urut. Agama, nyawa, akal, kehormatan, harga diri, kemudian harta kayak menempati tadi. Harga diri itu harus kita jaga, kehormatan itu harus kita jaga. Ada harus jeli terhadap diri kita sendiri. Kita sedang menjaga kehormatan apa sedang gengsi? Sehingga mencari ada kudu sinau batin, Pak. Kudu banyak pengalaman batin, pengalaman spiritual nanti bisa mencari mudorosa wae dhewe maksudnya ini. Mudorosa batine dhewe iki jajane iki aku lagi belok harga diri ku apa aku jajane gengsi gitu. Itu ra iso wong liya ora iso awake dhewe. Mulane ade sering mawas diri. Sering banyak-banyak mudorosa diri kita pribadi murat sarira atau nek dalam bahasa agamane sering-sering muhasabah. Akhlak itu landasannya ikhlas, Pak, tulus. Akhlak. Perangainya baik, nanti juga ada masalah perangainya ini. Perangai baik itu hanya sebatas dohir lahiriah. Contoh, kalau lagi sengit karo Mas Dofir, umpomo. Kalau nek lewat Mas Dofir, kalau kira-kira nyalami, betul nek apa disalami. Nek aku ratego tetap nyalami. Tekan kono kan batin batin ora dohir. Lahirnya ngalami tekan kono itu guna-guna akhlaknya orang melihat baik, ketok apik, tapi ternyata batinnya elek lah. Akhlak itu kan harus tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian orientasinya, landasannya, orientasi ukurannya, nah orientasinya adalah ibadah. Akhlak itu ukurannya bahwa akhlak itu memang terlahir dari sebuah ketulusan, dari niat yang baik. Itu adalah tembe burine iki mau dadi sulane ora. Akhlak awake dhewe cara lahiriae apik, ning kok tembene eneng pasulayan. Ini ada yang salah di dalam menerapkan akhlak. Apakah niatnya, apakah motivasinya, apakah prosesnya, apakah tujuannya? Nah, di sini akhlak yang baik mesti muaranya adalah pas duluan. Sanajan peristiwa ini nggak nganggur rame sih ya, nggak nganggur berkuderkan, tapi pada akhirnya ketika itu adalah pas duluan. Nek kemudian tidak ada akhirnya atau tidak ada harapan untuk damai, itu yang salah di sini adalah sing tidak mau damai. Nek jenengan sudah ngajak damai, itu lepas tanggung jawab terhadap Allah. Inna atau inakal kautsar fasoli lebikawanar inna sani akan huwal abtar. Inna sani sebenarnya manusia yang putus rahmatnya huwal abtar. Siapa yang membenci kepada Rasulullah SAW?
Rasulullah ini pada hakikatnya tidak membenci kaum Quraisy, kafir Quraisy, musyrik Quraisy secara manusiawi. Sehingga dakwahnya Rasulullah kan halus, tidak membenci. Inginnya adalah merangkul, mengajak kepada keselamatan dunia akhirat. Dene Rasul itu mengajak kepada dunia akhirat, nyelamat ke dunia akhirat, kok wong limo tersinggung. Lah kan lucu kan itu. Realitanya peristiwa dakwahnya Rasulullah kan gitu. Ketika Rasulullah itu berdakwah, ketika mendapatkan gelar al-amin, kemudian ada perintah Rasulullah untuk dakwah terang-terangan. Ketika dakwah terang-terangan, Rasulullah kemudian dalam sejarah Israel itu Rasulullah kan keluar. Ketika keluar kemudian Abu Jahal dan konco-konconya itu dijak. Apakah engkau percaya kepadaku? Ya. Kau masih percaya? Ya. Apakah kau orang yang terpercaya? Ya. Kalau aku mengatakan di balik bukit ini ada yang menyerang kamu, sementara kamu tidak melihat, apakah kamu percaya? Ya, aku percaya bahwa engkau adalah al-amin, engkau yang percaya. Sekarang kalau aku percaya, katakanlah la ilaha illallah. Wah, langsung Rasulullah saat itu dia ya. Goro-goro iku wae. Goro-goro katakanlah kalimat la ilaha illallah. Wah, langsung nesu. Lho, kok sing salah opo? Kanggo nikono dia menyinggung agama nenek. Padahal belum ngajak. Nah, ini lebih masalah. Jadi Rasulullah itu jadi mau yang terakhir nanti aja terjebak kepada gengsi, mau harga diri, harta, agama. Ini kudu Pak. Ini harus benar kita harus ada yang kudu urut itu. Ini dijadikan orientasi kita, jadikan orientasi kita di dalam berbuat. Di berbuat itu pertimbangannya ini Pak terhadap agama bagaimana? Terhadap bagaimana? Apakah ini akan merugikan agama? Merugikan agama, usai nyawa pun taruhannya. Apakah ini agama? Oke, tidak masalah. Tapi apakah ini akan berbahaya terhadap agama? Nyawa, terus akal. Kembali kepada akal ini. Tujuannya Allah adalah persatuan, dasarnya ikhlas. Supaya awake dhewe iki iso istiqomah. Ketika kita ikhlas di dalam beramal, berakhlak yang mulia itu dengan keikhlasan ketulusannya kepada Allah dan empati kepada manusia, parameternya ukurannya adalah persatuan. Supaya awake dhewe iso tetep ngeten iki wae muhasabah. Iso istiqomah iki muhasabah. Setiap saat kita harus mudoroso karena awake dhewe. Jarang karena kenapa banyak orang yang berseteru kemudian tidak bisa mengendalikan diri, bahkan kemudian masih jutaan. Jajannya orang pengen jutaan ini kok isih abut. Jajannya aku ngerti orangnya jutaan ini kok ngilmen gitu. Muhasabah. Semuanya berhasil. Semuanya berhasil menjadi akhlak yang mulia. Jenengan harus berdoa. Tidak mesti harus berdoa kepada Allah untuk jadikan orang yang berakhlak mulia. Ngaji belum cukup. Ya memang sudah memenuhi, tapi masih kurang syaratnya. Ngaji, belajar, terus kemudian membiasakan diri, terus kemudian latihan juga perlu. Latihan itu hanya menempati beberapa persen pengaruh terhadap akhlak. Akhlak itu yang berpengaruh paling besar itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan orang yang berakhlak mulia. Selain daripada ibadah. Nah, ibadah itu kan otomatis artinya ibadah yang kita lakukan, apakah itu ibadah madhah atau ghairu madhah, itu langsung berimplikasi kepada akhlak kita, merasa dimohonkan kepada Allah, dan kita tidak usah datang diniati untuk merubah akhlak kita. Ibadah itu langsung otomatis nanti akan mempengaruhi secara spiritual akhlak kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hadis dalilnya itu. Kenapa sholat bisa mencegah keji dan munkar? Ya itu menjadikan dasar ternyata sholat bisa mencegah keji dan munkar. Kenapa? Kekuatan ibadah tadi. Nah dinalar angel ketemu nih. Angel Pak. Oh itu memang ketentuan Allah bahwa
Justru ayat itu menerangkan kepada kita tentang sebuah dalil petunjuk dari Allah bahwa ibadah itu ternyata sangat berpengaruh terhadap akhlak secara sunatullah, orang alami gitu. Karena awake dhewe ngaji tembungnya aja alami. Ya wis alami sih mempengaruhi, bisa merubah alami tidak. Atau dengan sendirinya tidak ada yang dengan sendirinya di dunia ini semua karena kehendak dan takdir ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka sunatullahnya begitu. Orang hukum alam. Hukum alam kan awake dhewe melu filosof niku nggih. Nah, orang yang belajar agama ya apike aja. Ini berdasarkan hukum alam, sunatullah, hukum Allah. Kita sepele ini ya sangat berpengaruh. Ini mesti kita harus berdoa. Ini apa yang baik. Allah siapa yang diberi? Tekan syaratnya. Maka barang siapa yang menimpakan satu mudarat kepada seorang muslim atau dhimmi, kafir gitu maksudnya, atau orang kafir yang telah terikat janji damai dengan mereka, ini kita berada di Indonesia ini. Sini saya Allah akan membalas mereka sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat ketika mereka dalam kurung ketika mereka belum melakukan islah atau taubat. Islah atau taubat hilang kafir dosa hilang. Nah, kalau menungso, kalau Allah itu cukup kita punya salah dengan tulus hati, wedi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ngelingi akibatnya, maka kita berdoa kepada Allah betul-betul bertobat selesai ditampa tobatnya. Ning karo menungso niki lho. Masya Allah, kudu entuk ridane menungso, perkarane rampung wis dililani. Dan ini saya ngabot teng mriki niki wae. Lah, wonten ing ngaji sami. Nek awake dhewe wis golek ridane lilane wong kumpul dalam permasalahan, wis ikhlas tenan karo Allah Subhanahu wa taala, wis berdoa tobat tenan terus ngerti petunjuk agama, awake dhewe kudu damai. Wis aja ngejak damai tenanan. Wis ngejak damai senak. Sing diselisih. Lah sing disulayani iki mau ora trimo, sing salah sing ini semua ketulusan loh ya, akhlak yang baik. Semua atas dasar ketulusan orang mau etok-etok rekayasa. Aku minta maaf, jangan artinya saya dongkol ya itu. Angelnya sih ngilangin dongkol ini gile Pak, ini kepada Allah. Nek cara lahiriahnya mungkin bisa terjadi. Gus Dur, Megawati, Amin Rais, sama namanya. Sri Sultan Hamengkubuwono zaman reformasi ini kan salaman ya nggak kue tokoh nasional salaman ya salaman ini karo Megawati Megawati ngatain saya ini karo SBY apa salaman ora salaman ditambah Jokowi karo Megawati abot lho Pak apa nih tokoh-tokoh itu Masya Allah. Nah ini harus ditambahnya ini itu. Terus kedua, diriwayatkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad 22.272 bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirara, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Akhirnya hadis ini menjadi kaidah. Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka membahayakan diri sendiri dan orang lain itu bisa dilarang di dalam agama. Ini jadi kaidah usul fikih. Sehingga ketika ada perbuatan tadi diharamkan kan tadi kan sarannya adalah membuat kesalahan yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka itu baik kita tahu tidak tahu itu diharamkan oleh agama. Nah, akhirnya itu disatukan rumus selain pada ada hadis tadi menjadi sebuah rumusan bahwa membahayakan diri sendiri dan orang lain itu adalah dilarang. Jenang buka nggak pikir latih titik. Padahal orang ngomong genitnya loh tak kena itu dosa orang agama. Ini dosanya ya orang kaya nek matok tenanan. Nek begitu orang sah pun nek gak agama.
tanpa ada maksud tertentu membawa sajam itu sudah dilarang di dalam agama. Jadi kan ngapunten Pak Polisi kan aturan membawa sajam itu sudah melanggar undang-undang. Itu agama sudah mengajarkan semacam itu. Gurung gowo tur dina apa agar-agar lho gowo Jogo-jogo. wah nek dijogo-jogo beda Pak. Iki dina dipamerke gareng iki lho. Nggih. Isyarat ngono. Ya nek nggawa bisa pelajar enek maling isu-isu maling jebule go isune intelijen ta aku jaga malam niku aku ya nggawa gaman. Jenenge lha jenenge jaga maling ora nggawa gaman kok mati itu ya bilang iki jenenge membawa gaman. Berbeda. Untuk mempertahankan diri atau membela diri lah. Hadis ini oleh para ulama juga hadis-hadis di sini disebutkan hadis ini oleh ulama dijadikan kaidah fikih. Saya tadi mengatakan kaidah usul fikih. Salah satu di antaranya penerapannya itu tadi membawa senjata. Hukumnya ketika senjata itu senjata tajam dalam rangka untuk mamer-mamer kena balas senjata tajam tidak dalam rangka mamer-mamer maka itu tidak membahayakan kan? Nggo peso apa ablonjo atau dole kok nggo peso kan tujuannya lah itu bukan termasuk al-hukmu ya dulu mana selain daripada kaidah usul fikih itu untuk menetapkan masalah kan juga masih ada kaidah yang lain tidak cukup hanya kaidah ini tadi yang ya dulu mana misalkan gitu. Kaidah-kaidah ini dihafal ini. Kenapa dihafal ini? Ini menjadi alasan kita untuk kita memahami sebuah masalah. Bahkan tidak hanya masalah agama, masalah sehari-hari pun ketika kita ngelotok dengan kaidah-kaidah di dalam pola pikir kita, otomatis kita nanti bisa milah-milah tadi. Bisa memberikan alasan yang kuat berdasarkan syar'i ketika kita mengambil keputusan. Contoh kita masjid ini yang terbawa di sini Pak. Buat temu jadi itu dusul ke nek tekon itu orang dosa kafe dewi tekon yang ngarep sok ngarep apa bener apa dosa ke sana orang mungkin aku ya gak aku ya ngono kaya ngene iki aja didadekake aturan nek himbauan orang masalah nek didadekake aturan lha kan perbuatan manusia yang tidak berkaitan dengan hukum apakah itu salah apakah itu benar apakah itu kriminal atau kriminal kan katanya. Memang kalau diatur dengan baik. Nanti tidak ada kaitannya dengan itu lah. Kenapa kita harus terperinci yang umum loh? Nek ngono kok jenengan lu ndak dino tekodok ngono. Wah, ora tekodok iki ora langsung layar mbok maca Al-Qur'an. Ane layar maca Al-Qur'an ngoten piye? Apik mboten? Apik ning pas ra? Ora pas. Ngoten lho. Gua tekodok kok ya kon maca Al-Qur'an ngono lho kan. Jadi sesuatu yang terjadi secara natural dan itu menjadi kebiasaan dan itu lumrah menungso itu rasa diatur nganggo tata tertib dulu. Lah kenapa lah kepangan dhewe. Aku kepangan dhewe gaya aturan dhewe malah ngomong dhewe jadi artinya itu rasa diterapkan tapi sudah menjadi lumrah wong kebiasaan wong ngoten iku wong. Jadi kebiasaan manusia orang yang sudah lumrah tidak ada kaitannya dengan hukum itu rasa tidak aturan rasa tidak undang-undang. Nek ngono pemerintah juga susah gawe perda berkaitan dengan orang menggunakan pakaian. Selasa kok nganggo batik, iki ora nyambut gawe lho nek nganggo batik beda. Iki kadang kebiasaan lho. Selasa kok nganggo batik, loro kan nganggo kaos mumet lho. Lah nek ngarit. Tulane. Ayo nek ngarit kok nganggo batik Mas. Nganggo pantopel Mas. Nganggo jas. Kaya mesti ora usah diatur karena bukan berkaitan dengan jarimah, bukan berkaitan dengan hak. Ini cuma kebutuhan manusia yang berwujud lumrah biasa. Akan ya. Jadi kata Nabi Allah jika semacam masalah sampur, masalah sengkal, untuk kita beratur buat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Aku dulu telat.